action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 kelas 9A ingin mempresentasikan tentang tokoh-tokoh wirausaha yang sukses. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bunga Briana Putri. Saya Bagus Diguna. Saya Dwi Wahyu Prasetyo. Saya Kevin Rabani. Dan teman saya yang sedang merekam bernama Nakia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh wirausahaan yang sukses. Dan salah satunya adalah Ray Kroc, yaitu pemilik McDonald's. Ray Kroc ini adalah seorang pengusaha yang membeli McDonald's Corporation pada tahun 1955 dan menjadikan McDonald's sebagai restoran cepat saji terbesar di dunia pada tanggal 5 Oktober 1902. Formula franchise McDonald's terjadi pada tahun 1955. Setahun sebelumnya, ada seorang sales Ray Kroc berkunjung untuk menjual mesin pengaduk milkshake. Kroc terkagum-kagum dengan konsep restoran milik McDonald bersaudara. Melihat potensi bisnis dari restoran tersebut, Ray Kroc mengajak bekerja sama. Nah, latar belakang dari pembuatan McDonald's ini adalah ada dua bersaudara bernama Dick and Mac yang baru saja bangkrut dari usahanya di bidang film. Jadi sebelum dia merintis usahanya di bidang McDonald, dua adik kakak ini merintis di bidang film dan kemudian bangkrut. Kemudian mereka ini memiliki ide untuk membuat sebuah restoran yang berbeda konsep. Awal ini berbeda konsep, lalu mereka menyatukan ide yang kemudian akhirnya menjadi satu konsep, yaitu McDonald. Diceritakan dalam film The Founder yang ditayangkan pada 2016, Dick and Mac merancang bagaimana menciptakan alur pembuatan makanan dengan cepat dan efisien, sehingga pembeli tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan makanan tersebut. Mereka menggambarkan konsep di sebuah lapangan tenis dengan menggunakan kapur berwarna untuk menggambarkan dapur produksi makanan McDonald. Penghargaan Ray Kroc adalah penghargaan yang diberikan kepada 1% manajer restoran McDonald's terbaik di Amerika Serikat. Dan Ray Kroc ini punya quotes. Quotes-nya itu adalah berbisnis untuk diri sendiri tetapi tidak sendirian. Yang kedua ada Adolf Hitler, lahir pada tahun 1900 di kota Herzogenaurach, Jerman. Adolf Hitler merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya Christoph adalah seorang penjahit dan ibunya Pauline mengelola bisnis binatu keluarga. Adolf menyelesaikan sekolah menengah atas dan mengikuti keinginan ayahnya mengikuti program magang untuk menjadi tukang roti. Meskipun ia menyelesaikan pelatihan ini, kehidupan sebagai pembuat roti tidak begitu menarik baginya jika ia memutuskan untuk mempelajari keterampilan membuat sepatu. Di luar pekerjaan, minat utama Adolf adalah olahraga, ditemani oleh teman masa kecilnya Fritz Zethlein, putra seorang pandai besi setempat yang memainkan peran penting di kemudian hari dalam cerita. Ia bermain dan berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga termasuk atletik, sepak bola, tinju, hoki, ski, dan lompat ski. Melalui pengalamannya dalam berbagai cabang olahraga, ia membuat pengamatan penting yang kemudian menjadi asal mula kesuksesannya. Ia mengamati bahwa semua atlet pada dasarnya mengenakan sepatu yang sama. Ini dia membuat brand Adidas ya. Ada Bill Gates, kelahiran tanggal 28 Oktober 1955, usianya 69 tahun, di Seattle, Washington, Amerika. Kekayaan bersihnya adalah 103,7 miliar USD pada 2024. Lulus pendidikan Harvard mulai 1973 sampai 1975, Lakeside School 1967 sampai 1973. Kurir House yang semakin modern ini, komputer dan laptop semakin banyak digunakan untuk mengerjakan sesuatu atau hanya sekadar untuk bermain game. Adapun komputer dan laptop digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau kuliah, mengerjakan pekerjaan dari kantor, dan masih banyak lagi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia teknologi hampir tidak bisa dilepaskan dari penggunaan komputer dan laptop. Salah satu perangkat lunak yang digunakan pada komputer dan laptop adalah Microsoft. Beberapa komputer dan laptop menggunakan perangkat lunak Microsoft. Salah satu pembuat perangkat lunak Microsoft adalah Bill Gates. Jika mendengar nama Bill Gates, hampir setiap orang sudah banyak tahu bahwa dia adalah seorang yang sukses dengan perangkat lunak yang dimulai, yaitu
Bisnis juga mempunyai quotes, yaitu power comes not from Knowledge knowledge keep but but from knowledge. share. Selanjutnya adalah Sintani. Ini adalah produk kilau angin yang kita kenal sampai sekarang. Sebelum itu, kilau angin yang dilahirkan oleh pembuatnya Ibu Rahmat Sosialito yang lahir pada 13 Agustus 1997, pilot turunan Tiongkok yang lahir di Ambarawa atau Jawa Tengah, dan bersama suaminya Bapak Siok Tangriel lahir pada 28 Januari 1890. Pertama mulai bisnis, pasang suami istri ini membuka usaha susu atau mie pie di Ambarawa. 1908, terjadi krisis Indonesia yang membuat mie pie harus dihentikan dan berpindah ke Solo 1930. Di Solo mereka membuka usaha toko roti yang bernama Roti Muncul. Ibu Rahmat yang memiliki keahlian mengolah jamu dan rempah-rempah memutuskan menjual jamu di toko mereka. 1941 mereka pindah lagi ke Yogyakarta untuk membuka usaha jamu dengan produk pertama dengan nama jamu angin atau tol angin dalam bentuk gondokan atau dalam bentuk rempah-rempah. 1951 terjadi perang kolonial Belanda. Mereka mengungsi ke Semarang dan membuat jamu rumahan dengan nama Sido Muncul atau impian yang terwujud. Jadi Sido Muncul ini bukan nama Jawa, melainkan nama dari bahasa Tiongkok. 1983 menjadi PT Sido Muncul. 1984 sampai sekarang diwariskan ke dia bernama Desi Sido Muncul. Terakhir dipimpin oleh generasi ketiga oleh Iwan Hidayah, orang terkaya di Indonesia, penghargaan yang Indonesia dan mendapatkan penghargaan Remarkable Penghargaan ini diberikan dari CNN Indonesia Award. Penghargaan ini diberikan karena Sido Muncul berhasil melestarikan budaya Indonesia. Lalu ada Larry Ellison. Larry Ellison adalah seorang pengusaha asal Amerika Serikat dan salah satu pendiri Oracle Corporation, sebuah perusahaan teknologi multinasional yang mengkhususkan diri dalam perangkat lunak, basis data, dan solusi cloud. Lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1944 di New York City. Ellison termasuk salah satu orang terkaya di dunia dengan sebagian besar kekayaannya berasal dari kepemilikan saham di Oracle yang dia pimpin sebagai CEO hingga 2014. Di bawah kepemimpinannya, Oracle menjadi salah satu perusahaan terbuka di dunia dalam bidang sistem manajemen basis data dan kemudian berkembang ke area komputasi awan, cloud computing, serta perangkat lunak sebagai layanan SaaS. Ellison dikenal karena sifatnya yang kompetitif, fokus pada inovasi dan gaya kepemimpinan yang kuat. Selain bisnis, Ellison juga dikenal sebagai seorang pilot pribadi yang gemar terbang laut dan pemilik berbagai properti mewah, termasuk Pulau Lanai di Hawaii yang dia beli pada tahun 2012. Dia juga berinvestasi di berbagai bidang seperti bioteknologi. Oke, sekian dari presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Rahman dari kelompok 1. Di sini saya izin bertanya. Apa sih alasan kalian untuk memilih toko seperti Raiklo? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Lutfi. Sebelumnya pertanyaan itu kenapa kami memilih toko-toko yang ada di PMT ini? Kami memilih orang-orang ini karena orang-orang tersebut sangat memotivasi setiap orang dengan usaha yang mereka lakukan, mulai dari nol hingga sekarang lebih besar lagi dan lebih sukses lagi. Sekian, apakah sudah puas jawabannya? Jika sudah tidak ada yang bertanya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.